Selamat sore pemirsa CWM dimanapun Anda berada, saya Septinus Kambu kembali lagi muncul di hadapan saudara. Di hari ini kita akan berbicara terkait kesiapan pemerintah dan KPU untuk pelaksanaan pemilu kada 2024. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 27 nanti pemilu kepala daerah akan berlangsung 27 November. Dan tentunya untuk suksesnya pelaksanaan pemilu ini tidak menjadi tanggung jawab dari KPU saja, tetapi juga melibatkan semua pihak. Baik itu pemerintah, dan di bawah pemerintah juga ada Capil, juga ada Kesbampol. Jadi semua ini juga ikut terlibat dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tersebut. Karena itu di hari ini telah hadir bersama kami narasumber yang sangat penting sekali yang telah hadir bersama kita di saat sore hari ini. Yang pertama, PJ Wali Kota Sorong, Bapak Dr. Bernard Onunu. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak, sudah hadir bersama kami ya. Iya, ini PJ Wali Kota Sorong yang sudah ada bersama-sama dengan kita, dan itu sudah berapa lama nih Pak ada di Sorong ini? Di Sorong hampir 3 minggu. Sudah 3 minggu. Tapi aktivitas yang Bapak lakukan ini terasa sudah hampir macam setahun gitu Pak. Itu sudah. Terima kasih Pak. Iya, di sebelah Pak PJ juga ada Kepala Dinas Dukcapil Kota Sorong, Pak Onesimus Asem. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Iya, kalau Pak Asem ini pasti semua warga Kota Sorong kenal. Kalau sering-sering ke Capil pasti kenal Pak Asem. Terima kasih Pak sudah hadir memenuhi undangan kami. Juga berikut Kepala Kesbampol Kota Sorong, Pak Hendrikus Momot. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Momot sudah hadir dalam studio kami. Terima kasih Pak. Yang berikut ini yang punya acara hajat ini untuk pesta demokrasi, yaitu Komisioner Kota Sorong, Pak Hasan Lesi. Terima kasih Pak sudah hadir. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ini narasumber kita yang sangat berkompeten, terutama punya peran penting sekali untuk pelaksanaan pemilu pada 27 November mendatang. Dan karena itu, ya kita akan mendengar secara langsung bagaimana KPU, Pak Hasan dalam sisi dari teknis, beliau bisa memaparkan kepada kita bagaimana kesiapan dari KPU sendiri untuk pelaksanaan pemilu ataupun pilkada pada 27 November mendatang. Silakan Pak Hasan. Kami secara kelembagaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada, PKPU Nomor 2 Tahun 2004 tentang tahapan dan jadwal pilkada, kemudian PKPU 8 tentang pencalonan kepala daerah. Secara kelembagaan kami sudah melakukan beberapa banyak persiapan. Sejak awal yang kami laksanakan beberapa waktu lalu, seperti launching pilkada, kami sudah laksanakan bersama Pemda Kota Sorong. Kemudian kami rekrut badan ad hoc PPD PPS itu di tingkat distrik maupun kelurahan. Kemarin untuk tingkat distrik itu sebanyak 50 orang, untuk badan ad hoc PPS sebanyak 132 kalau tidak salah untuk orang. Dari badan ad hoc ini kemudian kami masuk pada proses pantari coklit data pemilih, dan itu juga kami sudah laksanakan. Saat ini dalam proses perbaikan data yang dilaksanakan oleh teman-teman divisi Rendatim. Di sini memang data yang kemarin pemilu ada sedikit perubahan. Kemarin kalau pemilu kita di 205 sekian, di pilkada ini kami di 40 sekian lah, 4 terhadap penurunan. Nanti kami ada tahapan lagi untuk pleno penetapannya, DPT-nya. Itu yang sedang kami lakukan. Terus untuk divisi teknis juga kami sudah buka pendaftaran bakal calon kemarin tanggal 27 sampai tanggal 29. Dan seperti masyarakat sudah tahu bahwa ada 4 calon yang sudah mendaftar. Kami ada proses perbaikan administrasi yang sedang kami lakukan sampai nanti, termasuk juga pemeriksaan kesehatan bakal calon sudah kami lakukan, tapi ini masih dalam proses administrasi sampai nanti proses penetapan nanti. Itu tahapan-tahapan persiapan yang sudah kami lakukan, termasuk juga terkait anggaran pilkada. Kami mengucapkan terima kasih pemerintah Kota Sorong yang sudah sangat-sangat terbuka dan ini kepada kami terkait anggaran pilkada, dan itu sudah dicarikan juga untuk mendukung proses pilkada yang akan kami laksanakan di tahun 2024 ini. Ya, mungkin khusus untuk TPS saja untuk tahun ini itu
Ada berapa TPS terus terkait dengan itu apa namanya data pemilih sendiri di itu sementara adalah dilakukan ini pendataan ulang ya? Iya. Untuk sesuai data dari teman-teman datin kemarin TPS mengalami penurunan tidak seperti yang kemarin. Kita saat ini di angka 380 TPS. 380 TPS. Iya, 380 TPS. Sebar di 10 distrik dan 41 kelurahan. 41 kelurahan. Nah, oke. Oke. Untuk Pantarli sendiri sebentar lagi lakukan ini ya? Pantarli sudah selesai. Ini dari data Pantarli yang kemarin coklat di teman-teman PPS dan PPD yang sekarang lagi ada perbaikan. Jadi kalau ada data yang masyarakat belum terdata, biasanya mereka harus ke teman-teman tingkat PPS untuk melapor diri, kemudian itu diperbaiki, dimasukkan ke data pemilih. Intinya warga tersebut memiliki KTP Kota Sorong. Bisa diakomodir masuk. Baik. Saya ke Pak PJ, Wali Kota Sorong. Bapak kalau dibilang tadi Bapak sudah ada di sini kurang lebih hampir 3 minggu. 3 minggu. Tadi langsung dari KPU bilang terima kasih banyak ini. Bagaimana langkah cepat yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala daerah sehingga mereka juga artinya bisa melakukan hal-hal yang dengan keterlibatan pemerintah. Mungkin apa yang dilakukan pemerintah nih? Sendiri. Silakan Pak PJ. Terima kasih. Jadi selaku pemerintah Kota Sorong dengan jajaran yang kami miliki di pemerintah Kota Sorong, terutama Pak Kesbang, Pak Dukcapil, kita selalu bekerja sama dengan jajaran TNI dan jajaran Polri. Kami mulai dari bagaimana kemudian kita sosialisasi kepada masyarakat tentang peran kita bersama KPU. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah menyampaikan sosialisasi kesiapan pemerintah Kota Sorong terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pilkada sesuai tahapan. Yang kedua pun, kami selalu menyampaikan dalam setiap kegiatan bahwa pelaksanaan pilkada dengan pentahapan ini penting. Apalagi yang ketiga, kami sudah bentuk dengan Kesbang, membentuk yang namanya Des Pilkada. Des Pilkada inilah yang kemudian di pemerintah Kota Sorong akan bersama-sama mendukung penyelenggara pemilu untuk setiap menerima informasi, menyuarakan dan mencari solusi ketika terjadi sumbatan atau hambatan yang kemudian akan memperlambat katakanlah proses atau pentahapan. Nah, itu sudah kita lakukan. Kita buat supaya apa? Bisa boleh dibilang on call lah, telepon langsung jawab. Jadi semacam call center kepada jajaran yang sudah kita bentuk dengan harapan seluruh masyarakat dan terutama pihak penyelenggara terfasilitasi oleh pemerintah. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk sementara ini KPU artinya merasa terbantu ya karena ada ini ya. Oke, baik. Pemirsa sekalian, kita akan break sebentar. Sebentar nanti kita akan lebih banyak gali lagi ke Pak Dukcapil, juga ke Kesbangpol. Ya, tentunya seperti penyampaian awal saya tadi bahwa kesuksesan pemilu ini tidak terlepas dari Kesbangpol, juga dari Capil juga. Karena terkait dengan sekarang ada dilakukan Pantarli, dan ini sangat dibutuhkan dulu dari Capil juga. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa JM, Anda masih tetap bersama kami. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak PJ Wali Kota Sorong menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong, terutama dalam rangka membantu KPU dalam suksesnya pelaksanaan pemilu ataupun pilkada pada 27 November mendatang. Ya, tadi sedikit disinggung oleh Pak PJ terkait dengan Des Pilkada yang di mana melibatkan Kesbangpol. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ini, nanti penerapannya seperti apa supaya paling tidak masyarakat juga tahu dan manfaat daripada pilkada itu, ataupun yang tadi disinggung seperti apa namanya on-calling itu seperti apa Pak? Jadi pemirsa, kami ingin agar katakanlah ada sesuatu yang terjadi dalam pentahapan, Des Pilkada itu bisa memonitor
mengkonsultasikan, mengkonfirmasi, dan mengkonsolidasikan dengan yang terkait dan terutama penyelenggara. Kami sudah tunjuk dinas OPD teknis kita, dalam hal ini Pak Kesbang, untuk terus membentuk dalam sekretariat Des Pilkada, supaya nanti dia berproses sampai dengan penghitungan dan nanti pada saat pelantikan itu semua bertugas. Harapan kita adalah Des Pilkada ini membantu penyelenggara KPU Bawaslu supaya bisa berjalan lancar, yang semua kita harapkan seperti itu. Oke, baik. Ini saya ke Pak Kesbang Pol. Ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh PJ Wali Kota sendiri. Kesbang Pol sebagai lini terdepan juga yang ikut membantu pemerintah kepada KPU, ini seperti apa dalam tugasnya kepada KPU yang sudah dilakukan? Ya baik, makasih. Apa yang disampaikan Bapak PJ Wali Kota Sorong selaku OPD teknis, kami sebagai koordinator, terlepas dari pembentukan tim DEX, kami sudah kemarin rapat perdana yang langsung dipimpin oleh Bapak PJ Wali Kota Sorong, yang rencana nanti minggu depan hari Selasa kita rapat kedua. Nah, sekaligus kita membuka sekretariat. Kita harapkan langsung Pak Wali Kota secara langsung meresmikan. Tim sekretariat tim DEX di Kota Sorong. Yang berikut juga kami juga sudah bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu ikut terlibat secara langsung untuk mendorong supaya mereka punya dana-dana itu tidak menjadi hambatan. Yang sudah 100%. Sudah 100%. 100% kita sudah masuk ke KPU dan Bawaslu, dan juga pihak kepolisian, Kodim, itu sudah kita lakukan, dan kita tinggal monitoring apa yang dilakukan, awasi oleh pihak keamanan, KPU dan Bawaslu. Nah, kita punya tanggung jawab, dan apa yang nanti sekretariat tim DEX ini kita lebih memperketat lagi di lapangan untuk kita berkoordinasi dengan penyelenggara. Nah, kalau boleh tahu total dana untuk pilkada tahun ini berapa, Bapak? Seluruhnya 56 miliar. 56 miliar. 6 miliar. Dibagi untuk semua. Nah, kita bagi semua untuk baik KPU dan Bawaslu, bahkan dari kepolisian, bahkan dari Kodim. Oke. Baik. Ini tadi dari penyampaian dari Pak Hasan tadi terkait dengan proses pendataan yang sebentar lagi dilakukan. Saya ke Kepala Dukcapil. Ini terkait dengan data ini kependudukan, mungkin dari sisi tugas dari Dukcapil sendiri mungkin bisa dijelaskan terkait dengan ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, setiap saat selalu urus masyarakat. Jadi kami urus masyarakat ini dalam rangka kita siapkan status kependudukan sekaligus status kewarganegaraan. Karena di dalam status kewarganegaraan itu ada hak dan kewajiban. Nah, salah satu diantaranya hari ini kita bahas, ruang lingkup ini ada 4. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua penegakan hukum dan kriminal, yang ketiga perencanaan dan pengalokasian anggaran, yang terakhir pembangunan demokrasi, yaitu pileg, pilkada, dan pilpres hari ini. Nah, sekarang saya masuk pada poin keempat. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk sampai di hari ini 284.466. 284.466. Menyebar dengan 10 distrik dan 41 kelurahan. Dengan luas wilayahnya 1.105 km. Yang ada di Kota Sorong dengan pembagian TPS yang tadi sudah disampaikan itu. Dari 10 distrik ke 41 kelurahan, tahun 2023 kemarin, itu saya sudah turun langsung di lapangan dengan dana otonomi khusus 500 juta. Dan saya sudah eksekusi, sudah habis. Sudah selesai. Kita bisa lihat, pilpres dengan pileg kemarin bisa berjalan dengan baik, sekalipun ada kekurangan di sana-sini. Nah, oleh sebab itu, yang sekarang mulai hari ini, sampai pada tanggal 27 November, yang harus saya kerja keras itu, yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula sampai dengan hari ini, yaitu 6.000
6.448 ya, 6.448. Jadi kita hitung hari ini sampai dengan tanggal 27 itu harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena mereka punya hak ada di situ. Supaya saat tanggal 27 itu mereka ambil bagian dan mereka harus ikut berpartisipasi mendukung orang yang mereka siap untuk mereka dukung. Nah, ini yang harapan kita. Kenapa ya pemilih pemula ini? Karena usia bertambah kan, dia jalan terus usianya mereka yang pindah masuk, terus yang meninggal juga jalan, terus pindah keluar. Benar sekali. Nah, kan ini balance. Iya. Sampai dengan hari ini saya ukur kuota yang kemarin pileg dengan pilpres, waktu itu 205.000 ya hak pemilih Kota Sorong. Nah, dari data bersih dari Kementerian Dalam Negeri itu 10.025 untuk Provinsi Papua Barat Daya. Tapi khusus kuota untuk Kota Sorong yaitu 5.000. Nah, kemarin kita hitung penetapan sementara sampai 210 ya, berarti balance pas 5.000. Nah, sekarang kita hitung sekarang ini ke depan sampai tanggal 27 yaitu 5.448 yang tadi. Nah, kami harap kebetulan Bapak Wali Kota ada, ya ini kita mau bergerak kalau tidak ada dukungan. Dukungan ini ada beberapa hal. Pertama, di dalam Permendagri nomor 19 tahun 2018 bab 4 dan pasal 5. Di situ sudah menegaskan bahwa Bupati Wali Kota ya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu salah satu diantaranya yaitu menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai, infrastruktur ya, terutama peralatan dan lain sebagainya. Setelah itu yang berikut, dana DAK itu sudah cabut tahun 2021 dan harus dianggarkan melalui APBD dengan tujuan supaya kegiatan semacam ini kita harus tuntaskan supaya nanti saatnya itu jangan terjadi polemik untuk kita semua, terutama Bapak Wali Kota. Nah, ini harapan kita di tempat ini. Jadi kita hitung waktu hari ini sampai dengan tanggal 27 November itu masih ada waktu. Jadi 6.448 ini 3 minggu sudah saya bisa kasih tuntas. Kalau di DKI Asia lihat apa yang disampaikan atau dengar apa yang disampaikan oleh Kadis Capil tadi, ini melihat situasi yang hari ini terjadi di Capil ini kan tingkat kesibukannya cukup banyak sekali nih. Iya, antara yang mengurus untuk pelamar ASN, tapi juga dengan yang lain-lain. Ini bagaimana Pak Kadis sendiri membagi porsi ini supaya bisa mencapai apa yang disampaikan menjadi itu, apa pemilih pemula ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau 6.448 ini, jadi kita justru berterima kasih. Kalau mereka datang urus CPNS, baik provinsi maupun kabupaten kota, tes polisi, tes tentara, dan lain sebagainya, itu sudah mengurangi beban yang tadi. Oh iya. Nanti saat itu mereka akan ikut coblos. Artinya dengan datang urus dengan sendiri KTP-nya ada. Dengan sendirinya. Ya, dia juga sudah terdaftar. Ya, terdaftar resmi. Jadi nanti tanggal 27 November, saya di Dinas Dukcapil itu kami ganti shift. Jadi kelompok satu ikut coblos dulu, selesai ganti dan saya lanjut. Tapi kami yang belum ikut untuk coblos lagi. Ya kita akan tuntaskan. Jadi untuk sementara sampai dengan hari ini Kota Sorong untuk data saya rasa aman. Baik, mungkin saya ke Pak PJ. Ini tadi apa namanya, selain tadi apa beberapa hal yang Pak PJ sampaikan kepada Kesbangpol, juga kepada Capil, ini apa yang selain instansi kedua ini, apa dinas mana lagi? Karena tadi disampaikan oleh Pak Asyam tadi, ini perlu sentuhan juga oleh Pak PJ. Ada beberapa bagian-bagian yang mungkin perlu dukungan dari Pak PJ. Dalam rangka kita sukseskan penyelenggaraan pilkada, kita punya, saya sering sampaikan, pejuang wilayah. Mereka lah yang namanya para lurah dan Bapak Ibu distrik. Karena setiap kali kegiatan pemerintahan selalu berujung di kelurahan. Seperti yang Pak Dom Padeksi sekarang yang saya lihat, sementara mereka itu pantarli di kantor-kantor lurah. Pasti
pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada petugas itu gunakan kantor pemerintah. Sama juga di lurah dan distrik sesuai dengan tingkatan pada saat penyelenggaraan tahapan per tahapan. Nah, kami dorong mulai dari kelurahan sampai bahkan ke atasnya, ke distrik dan OPD-OPD yang lain yang penting. Yang kita anggap penting sekali juga untuk persiapan nanti sampai ke bulan November adalah jajaran Satpol PP dan Linmas. Karena ketika nanti 179 dan 1 TPS khusus itu dioperasionalkan pada saatnya, kita harus menyiapkan Satpol PP, di belakangnya Satlinmas. TPS itu ada yang mengatur di situ, mengatur jalur keluar masuk, itulah Satlinmas, di belakangnya Satpol PP, kemudian kepolisian, kemudian TNI. Jadi itu yang kita dorong. Bahkan kalau perlu nanti jika terjadi sesuatu pada saat nanti di TPS pun kita harus menyiapkan dukungan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada di setiap distrik untuk ya katakanlah mendukung di setiap TPS di wilayahnya. Jadi kami gerakan OPD-OPD mana pada saat sekarang sampai dengan pas pencoblosan, bahkan sampai penghitungan, bahkan sampai nanti pada saat pelantikan kita harus siapkan jajaran pemerintah tetap bersama dengan penyelenggara harus melaksanakan ini karena ini salah satu tugas paling pertama yang ditujukan kepada kami para penjabat kepala daerah. Nah, ya, mungkin saya ke Pak Hasan lagi. Tadi sedikit penjelasan dari Pak PJ Wali Kota bahwa ini ada pejuang wilayah, di sana ada distrik, ada lurah, mereka ini yang dekat langsung dengan masyarakat. Ya, mungkin kesempatan Pak PJ ada di sini selama pengalaman beberapa waktu yang lalu, terutama lakukan pendataan langsung di lapangan. Apa yang sering dialami oleh petugas-petugas di bawah ini, sehingga ini akan menjadi masukan kepada pemerintah supaya paling tidak dalam pendataan ini lancar di lapangan ataupun tidak ada kendala. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, memang badan ad hoc kita di tingkat kelurahan dan distrik ini kan bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah, yaitu kelurahan dan distrik. Dan sekretaris mereka ini juga memang ASN dari kelurahan distrik. Nah, memang tidak semua sih Pak PJ, memang ada beberapa yang kurang sinkronisasi saja antara sekretaris dengan teman-teman PPS maupun PPD, dan itu memang terpaksa kami juga komisioner harus turun ke bawah untuk selesaikan. Tidak sinkron seperti apa? Apakah tidak mengerti paham atau tidak mendukung? Tidak saling mendukung lah. Kadang mungkin kurang kehadiran atau ya salah paham biasa lah di baik pekerjaan. Dan itu memang kadang kami komisioner juga yang turun untuk selesaikan, dan kita juga di lurah ataupun distrik untuk bisa mengatasi hal tersebut di tingkat bawah. Dan memang hal itu yang sering kita ketemu Pak PJ. Terus memang selama ini untuk lurah maupun kepala distrik itu sangat-sangat membantu kami. Cuma masalahnya cuma di situ Pak, dengan sekretaris PPS maupun PPD. Itu saja yang memang kadang sering terjadi. Ya. Terkait dengan pemutahiran data Pantarli yang dilakukan untuk itu sendiri seperti apa? Misalnya ke warga sendiri, artinya kalau ada sosialisasi yang dari tadi disampaikan pejuang wilayah ini kepada masyarakat, begitu kan? Enak dari petugas itu. Iya, itu memang kita sosialisasi juga ke masyarakat tingkat PPS. Memang mereka tugas mereka kan begitu. Jadi kalau tahapan-tahapan yang bersentuhan langsung di masyarakat, mereka langsung bersentuhan mereka sosialisasi di tingkat kelurahan maupun tingkat distrik. Dan itu memang kalau ada persoalan pun langsung mereka laporkan berjalan ke kami, ke tingkat PPD ke kami KPU kota, dan kami juga laporan ke provinsi ada persoalan seperti itu. Dan cepat kami atasi. Gitu, seperti begitu. Ya. Mungkin satu terkait dengan hari ini kan dilihat ada pengumuman ya, nama-nama yang kemarin dilihat namanya ada seperti apa tuh? Pengumuman maksudnya di setiap kelurahan DPT ya? Sementara. Iya, itu kan ada pemutahiran ya? Itu memang ada tugas dari operator PP sendiri yang mendata. Jadi memang dalam sistem itu sudah ada, jadi mereka mendata yang memang sudah meninggal ya harus dilanggar. Kalau memang yang ada yang baru, pendatang baru dengan KTP yang memang KTP Kota Sorong harus wajib akomodir masuk sebagai DPT, dan itu hak mereka kan.
Yaitu memang kita jaga jangan sampai pengalaman pemilu kemarin banyak masyarakat yang tidak terakomodir dan DPT jadi ribut. Kadang mereka palang kantor lurah, mereka palang. Jadi hal-hal itu yang memang kita di KPU sangat antisipasi itu jangan sampai terjadi di pilkada ini. Apalagi pilkada ini kan kondisinya pasti akan sedikit lebih panas daripada pemilu kemarin. Jadi itu yang saya juga harapan kepada masyarakat kalau memang dicek nama mereka di DPT online, masukkan NIK, nanti itu dicek apakah sudah masuk atau belum. Nanti kan di keluar situ nama, NIK, kemudian TPS-nya di mana kan sudah kelihatan. Jadi kalau memang belum terdata, segera komunikasi ke teman-teman PPS di tingkat bawah untuk bisa diakomodir masuk, dibahas lagi untuk bisa masuk dalam DPT nanti sebelum pleno tingkat kota di tanggal berapa nanti kita pleno lagi begitu. Ya. Baik pemirsa, sebentar nanti kita akan balik, kita akan terus berbincang terkait dengan bagaimana pemetaan potensi-potensi yang akan timbul konflik begitu, ataupun masalah yang ini yang kita perlu bicara awal supaya bisa disihati, supaya bagaimana solusinya. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa CWM, Anda masih tetap bersama kami. Seperti penyampaian saya awal tadi bahwa kita akan mendengar secara langsung KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilu ini sendiri, belajar daripada pemilu pada beberapa waktu lalu. Tentunya ada beberapa hal-hal yang menjadi potensi konflik ataupun menjadi potensi yang kemudian bisa bisa memonisir, kalaupun jauh hari bisa disisati begitu. Mungkin Pak Hasan bisa sampaikan itu seperti apa, Pak? Pada pemilu kemarin memang ada beberapa daerah yang memang saat pemilu kemarin cukup keamanan cukup ini, jadi memang perlu diperhatikan. Kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini Kesbangpol, terus dari Polres, bahkan dengan Polda untuk memetakan beberapa daerah tersebut. Jadi memang itu menjadi jadi perhatian khusus juga oleh pihak kepolisian. Memang ada beberapa daerah, beberapa wilayah di Kota Sorong yang memang kemarin itu jadi masalah banyak gitu. Itu yang saya harapkan memang pihak kepolisian, ada Pak PJ di sini juga kita bisa fokus konten soal tersebut. Seperti Pak PJ sampaikan, kita juga minta keterlibatan Satpol PP itu lebih aktif kan di nanti pilkada ini. Kita rencana seperti begitu, dengan di saat nanti mungkin pas pendistribusian logistik itu Satpol PP juga harus dilibatkan. Kita sampaikan ke PJ langsung secara tertulis, mungkin seperti begitu. Masalah kalau artinya tidak secara spesifik, tapi mungkin bisa disebut masalah yang rawan itu seperti apa? Apakah mungkin masalah nama yang mungkin tercatat di DPT di TPS di sini nanti pindahnya ke sini atau itu seperti apa itu? Baik, itu seperti salah satu bisa sebut daerah kan, tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Iya, secara umum saja lah. Secara umum ada salah satu kelurahan itu. Iya, di distrik mana begitu? Di distrik Sorong lah. Iya. Itu kemarin itu masyarakat yang tidak terdata dalam DPT itu hampir 80, hampir 100 orang. Itu saja mereka ribut kan. Ribut dan mereka palang kantor lurah saat itu. Jadi saya pakai ketua KPU sendiri dengan Pak Kapolres, kami turun yang tenangkan masyarakat saat itu. Jadi kita ambil inisiatif kebijakan bagaimana masyarakat ini tetap harus masuk dalam DPT untuk bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu kemarin. Dan itu kami lakukan supaya bisa tenang masyarakat. Jadi palang di kantor lurah hari itu bisa dilepas. Kalau tidak mereka tetap palang dan akan mempengaruhi pada proses pemilu kemarin. Itu satu. Kemudian ada satu lagi di wilayah distrik Sorong Timur. Itu memang masyarakat di situ bagaimana ya? Kalau kita Kota Sorong tahu lah, di situ keamanan juga sangat-sangat ini. Itu mereka waktu pemilu kemarin di KPPS-nya itu proses pencoblosan dan perolehan suara dalam kondisi mabuk. Mereka dalam kondisi mabuk. Jadi kami lihat kemarin, jadi waktu untuk TPS di pilkada ini kami hilangkan TPS di wilayah itu karena makanya pada kemarin itu kan sampai ribut kertas suara itu dicoblos tapi tidak tangan. Nah itu masalah itu karena mereka mabuk dalam proses itu. Jadi TPS di situ kita hilangkan. Hilangkan artinya bergeser. Kita bergeser ke tempat lain yang lebih aman. Supaya mengantisipasi hal yang terjadi kemarin. Nah, sampai kejadian itu pun sampai ribut di kantor distrik.
Sampai masa datang ribut, nyaris kasih pecah kaca, sampai polisi turun mengamankan. Itu juga yang kami antisipasi untuk pilkada ini tidak terjadi lagi, begitu ya. Ini penting ya, kita Penting perlu sekali. mendapat informasi supaya Ya. pencegahan ini penting sekali. Mungkin sebelumnya saya lebih dalam lagi kepada Ketua KPU, komisioner ya KPU sendiri Pak Hasan. Ini terkait dengan beberapa waktu belajar dari kemarin tuh. Itu ada yang warga yang punya hak milih di situ, yang sebenarnya ada di situ, tapi dia bisa pergi pilih jauh sekali dari tempat tinggalnya. Bahkan kalau masyarakat yang tidak paham itu kan otomatis dia akan protes dan terjadi gejolak di situ. Ini menyikapi ini untuk besok nanti ini seperti apa? Oke, mungkin pemilu kemarin itu kami komisioner dilantik itu DPT sudah ditetapkan, diplenokan. Jadi memang di saat ada gejolak masalah itu kami juga tidak bisa buat apa-apa. Kami hanya menyampaikan ke masyarakat bahwa ini sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa kami rubah lagi untuk, dan alhamdulillah kemarin masyarakat juga paham bahwa itu sudah ditetapkan. Mengantisipasi hal tersebut untuk pilkada ini, untuk cross check data untuk DPT ini memang kami akan lebih teliti. Jadi masyarakat yang di wilayah situ benar-benar nanti ke depan di tanggal 20 November dia memilih di situ. Tidak boleh lagi dia berpindah jauh namanya kan itu. Walaupun memang kadang sekarang ini kan kita satukan TPS karena memperkecil jumlah TPS itu kan lebih berkecil, jadi jumlah TPS-nya kecil. Biasanya kalau dua RT kita jadikan jadi satu TPS sekarang. Tapi kita upayakan bahwa nama-nama masyarakat itu semua masuk dalam DPT nanti saat diplenokan. Oke. Mungkin saya kembali ke Pak PJ nih. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan Pak PJ kepada KPU supaya memobilisir. Iya. Yang pertama, saya pasti dengan jajaran kami di Pemda, terutama dengan Pak Kesbang, akan ulang lagi mengumpulkan jajaran kewilayahan kita mulai dari kelurahan dan distrik, menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan yang menjadi PR kita agar nanti ketika mulai dalam pentahapan sampai bahkan ke penghitungan kita bisa mempersiapkan rekan-rekan kita untuk kemudian memantau, mengkondisikan agar wilayah aman. Nah, yang kedua, OPD-OPD teknis seperti Satpol PP, kesehatan akan kita selalu cek dan siapkan. Yang ketiga, betul tadi kata Pak Komisioner, kami selalu dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim ya akan selalu berbicara soal kira-kira daerah mana yang boleh disampaikan yang dalam tanda petik beresiko, kita akan segera perkuat dan cek terus. Nah, tentunya ini semua akan terdata di Des Pilkada. Jadi kami mau Des Pilkada ini menjadi motor dari kami pemerintah daerah mengkonsolidasikan agar hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Pak Komisioner minimal kita bisa menekan itu. Oke. Gitu Pak Kambu. Baik. Mungkin supaya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak PJ secara internal, secara teknis dari Kesbangpol sendiri untuk memobilisir persoalan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Kesbang sendiri kepada mungkin instansi-instansi terkait yang membutuhkan keterlibatan dari Kesbang sendiri? Ya baik, makasih. Saya tanggal 27 kemarin diperintahkan oleh Bapak Wali Kota Sorong mewakili beliau untuk rapat di tim DEX di tingkat provinsi. Dihadiri oleh Bapak Direktur Politik dan Pemerintahan Umum. Dihadiri oleh anggota komisioner Pak Idam Asis dan dipimpin oleh Pak Sekda. Dalam presentasi Pak Dirjen itu, kita Kota Sorong masuk dalam rawan tinggi. Rawan tinggi. Kota Sorong masuk dalam rawan tinggi karena Kota Sorong ini dari sisi itu kita adalah ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Yang saya lihat yang menjadi rawan untuk seluruh elemen orang asli Papua itu khusus di provinsi tentang keaslian orang asli Papua yang sementara lagi di media mensos dan lain sebagainya ini berkembang dan cukup ramai. Dan ini yang menjadi titik rawan itu di tingkat penyelenggara, terutama kantor KPU provinsi, KPU kota, dan juga kantor MRP. Ini menjadi titik rawan utama yang menjadi penyelenggara lebih utama karena nanti dalam waktu tadi pada saat penetapan tentang calon yang ditetapkan secara resmi sebagai calon gubernur maupun calon wali kota Sorong, nah, itu akan terjadi gejolak ketika ada yang tidak lolos. Itu akan ada yang tidak lolos. Nah, ini yang menjadi titik utama tentang penyelenggara tadi disampaikan oleh komisioner tadi.
Nah, sehingga ini pemetaan ini yang tadi sampaikan Pak Wali Kota Sorong, kita lebih nanti minggu depan kita lebih sensitif bicara tentang Timdex, bagaimana antisipasi hal-hal ini. Dan ini memang kalau untuk saya Kota Sorong saya yakin tidak terlalu untuk KPU. Saya yakin bahwa 4 orang pasti lolos. Tapi untuk provinsi itu yang menjadi titik sentral untuk lolos artinya tidak ada masalah di kota. Tidak ada persoalan bagi saya, saya pribadi. Itu paling 4 orang pasti lolos. Nah, cuma provinsi itu menjadi tanda tanya berat bagi kita sekalian. Karena itu sudah mensyaratkan ya Bapak persyaratan yang cukup luar biasa. Nah, ini yang sehingga Kota Sorong dikategorikan sebagai rawan tinggi. Nah, saya juga sudah bicara Pak Dirjen. Saya bilang ya memang ya kita Kota Sorong kita maklum. Karena kita ibu kota provinsi. Nah, selama ini kan sebenarnya kan kita tidak pernah masuk dalam rawan tinggi. Tapi kali ini kehadiran provinsi ini cukup tegang. Dan kita harapkan supaya nanti pemetaan rawan ini kita nanti lebih sensitif lagi di tingkat Timdex untuk kita berkoordinasi dengan penyelenggara, sehingga saya harapkan tadi saya sudah ambil langkah Pak PJ izin forum pembangunan kebangsaan tadi saya sudah kumpul tadi di kantor saya sudah arahkan mereka untuk mereka berperan aktif di tiap suku untuk mengarahkan masyarakat yang belum memiliki status KTP segera diperoleh secepat dan melaporkan diri ke PPS untuk mereka diakomodir sebagai pemilih di tanggal 27 nanti. Dan itu tadi dari semua kepala suku paguyuban itu mereka sudah bersedia untuk bekerja. Dan waktu dekat juga saya kumpul FKUB selaku pemimpin umat di kota ini. Baik itu ustadz kah, pendeta kah, wajib untuk hadir ikut bergerak. Dan juga beberapa ikatan saya sudah kumpul mereka untuk mengarahkan mereka. Ini kita antisipasi supaya hal-hal ini kita terjadi nanti yang tadi saya bilang rawan konflik tadi, ya sudah mereka ini sudah tahu persoalannya. Sudah bisa tahu tugasnya masing-masing. Ya, sudah tahu tugas masing-masing. Saya sudah lakukan itu, Dan kita usahakan nanti Timdex juga kita undang mereka lagi. Kita lebih memantapkan lagi. Terima kasih. Iya, mungkin saya ke Pak Asem tadi sedikit. Ini ada kendala yang mungkin didukung ini oleh Capil sendiri untuk menunjang ini pemilih pemula. Ini kalau tadi Bapak bilang kendala ini maksudnya kendala seperti apa? Apakah mungkin kartu ini yang mungkin habiskah, belangkonya habiskah, atau seperti apa Bapak? Terima kasih banyak. Jadi kami cetak KTPL itu kita sekarang ini kita sudah hentikan sudah 2 bulan. Sudah cetak? Tidak bisa cetak ke KTPL ya, karena tidak ada tinta dan tidak ada ribbon. Sudah berapa bulan? 2 bulan? Sudah 2 bulan. Terpaksa melalui media yang ada kita manfaatkan, kita tempel langsung di depan pintu maupun media online, FB dan lain sebagainya, kita bagi kepada masyarakat atau warga yang ada di Kota Sorong. Jadi kalau datang dari rumah menuju kantor Capil, ingin mau cetak KTP, kamu isi pulsa di HP-mu. Iya. Setelah itu datang untuk kita IKD, identitas kependudukan digital, supaya mengatasi tinta dan ribbon yang ada ini. Kita tidak bisa cetak KTP fisik untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan hanya untuk pilkada, bukan ya, tapi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Salah satu di agenda diantaranya yaitu pilkada besok tanggal 27 November. Nah, itu salah satu diantaranya. Oleh sebab itu sekarang ini kita genjot kepada IKD. Tapi ya saya harap mungkin dengan Pak Wali dalam waktu yang dekat ya bisa Bapak dukung supaya kita dengan program nasional Kementerian Dalam Negeri mereka menetapkan program jemput bola. Jemput bola ini artinya warga tidak perlu datang ke Capil. Kita sebagai pegawai negeri sipil ini kita melayani langsung dari pintu ke pintu, door to door. Kita melayani mereka. Apalagi yang hanya 6.448 kecil ini. 2 minggu terlalu lama, kita kasih habis. Kenapa? Karena nama ada di saya, nik ada di saya, alamat ada di saya. Tanggal berapa, hari apa, dia umur 17 tahun semua ada di saya. Dia mau tipu juga tidak bisa, karena ada di sini. Terima kasih. Iya, ini Bapak Kadis Capil kalau saya sampaikan begini, berarti hari-hari ini beliau tinggal di situ dan tahu bagaimana ini. Jadi kalau beliau sampaikan ya
Mungkin saya ke Pak PJ, apa yang disampaikan oleh Pak Kadiscapil mungkin mau tanggapi juga disampaikan oleh Pak Kesbangpol tadi. Jadi memang pemerintah tugas utamanya adalah melayani. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Apalagi tadi Pak Capil sudah bicara ketentuan dari kementerian, karena ini memang kewajiban dari pemerintah, ya harus kita dukung. Nah, nanti secara teknis saya Pak Dukcapil akan segera bahas nanti dengan Bapeda BPKAD supaya kita bisa tindak lanjuti ini. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat ini menunggu lama, apalagi tadi cetakan itu sudah 2 bulan. Sama juga dengan Kesbang, kita dalam tahun politik ini tugas utama kita ada sukseskan yang namanya pilkada. Belajar dari bulan Februari yang lalu. Nah, kita pun harus sama-sama. Nah, oleh karena itu pasti kita akan segera menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan, walaupun itu teknis akan kita segera selesaikan. Oke, mungkin saya akan ke Ketua KPU, kita nanti akan ada pada closing statement Pak. Ini kita sudah hampir di ujung nanti, tapi tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa CM, Anda masih bersama kami dalam dialog kita di hari ini, yaitu kesiapan pemerintah dan KPU untuk Pilkada 2024. Tidak terasa ini kita sudah ada di segmen terakhir daripada dialog kita di hari ini. Mungkin kita dengar closing statement dari setiap narasumber. Secara khusus mungkin yang pertama kepada Kadiscapil. Ini untuk pemilih pemula yang mungkin sampai hari ini mereka belum mengurus dokumen kependudukannya, mungkin bisa disampaikan. Ataupun hal-hal lain yang Kadiscapil mau sampaikan, silakan terkait dengan suksesnya pemilu di Baik, terima kasih. November nanti. Jadi dalam rangka menghadapi Pilkada tanggal 27 nanti, saya himbau kepada warga Kota Sorong yang usia 17 tahun maupun yang kurang 17 tahun, tetapi dia sudah menikah, ya, yang sampai saat ini mungkin belum memiliki KTPL. Ya, kami himbau kepada Bapak Ibu, jangan capek, jangan bosan, bisa datang ke Capil supaya kita tuntaskan dengan tujuan supaya nanti pada saatnya itu kamu salurkan, kamu punya hak pada tanggal 27 November nanti. Yang berikut, dokumen yang sah untuk besok masuk di dalam TPS. Yang pertama adalah KTPL. Yang kedua adalah IKD, Identitas Kependudukan Digital. Yang ketiga adalah biodata. Kalau ada biodata, ada barcode di bawah, silakan. Kau berhak untuk coblos. Setelah itu, ya, yang terakhir, ya, Bapak Ibu yang nanti masuk kepada TPS ini, kan di situ KTP warga Kota Sorong ini ada masih Papua Barat dan masih Papua Barat Daya. Yang Papua Barat Daya dan ada yang masih Papua Barat, karena belum akomodir semua ini. Kedua-duanya masuk coblos karena di bawahnya ada Kota Sorong. Nah, ini himbauan saya supaya nanti artinya saatnya, di provinsi di atas ya, masih dalam tahap peralihan, jadi masih ada Papua Barat Daya, tapi di bawahnya itu Kota Sorong. Jadi Bapak Ibu berhak untuk masuk coblos. Kemarin pertemuan dengan KPU beberapa kali, terus kita sudah sampaikan kepada warga dan saya lihat rata-rata mereka sudah mengerti hal ini. Jadi nanti saatnya untuk mereka bisa memberikan dukungan kepada orang yang mereka siap mau dukung. Terima kasih. Baik, mungkin saya langsung ke Pak Kesbangpol. Ya, mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Kesbang untuk closing statement. Ya, baik, untuk menuju tanggal 27 November yang akan datang, Kota Sorong sudah dikategorikan sampai rawan tinggi. Saya sampaikan, harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada dari Saoka sampai kilometer 18 yang tinggal di pesisir pantai, di pulau-pulau, ada berapa pulau, 3 pulau di Sorong ini, yang ada di lereng gunung,
Mari kita jaga keamanan, bantu pemerintah, bantu pihak keamanan, supaya image jadi nilai oleh pemerintah pusat bagi kita bahwa Kota Sorong rawan tinggi itu dikendalikan oleh masyarakat Kota Sorong, menyatakan bahwa provinsi ini hadir ada di Kota Sorong dan aman dan terkendali pada tanggal 27 nanti. Terima kasih. Oke, Pak Hasan sendiri, apa yang menjadi closing statement ini, harapan kepada permisa warga Kota Sorong? Konsultasi pilkada ini bukan hanya harus dilaksanakan oleh KPU Kota Sorong, tapi semua pihak, dalam ini pemerintah kota, pihak kepolisian, keamanan maupun masyarakat. Jadi semua harus sinergi agar pilkada tahun 2020 bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kami KPU Kota Sorong juga sudah siapkan helpdesk di kantor. Jadi kalau ada masyarakat siapapun yang mau cari informasi terkait dengan pilkada, bisa datang, kami siap melayani 24 jam. Pilkada ini adalah pesta demokrasi, tentunya pesta itu harus meriah. Pesta meriah, jadi walaupun nanti di tanggal 27 November ada beda pendapat atau beda pilihan, tapi tujuan kita sama adalah ingin Kota Sorong ini semakin baik, karena inilah ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Demikian, terima kasih. Iya, mungkin langsung ke Pak PJ, apa yang menjadi closing statement kepada warga Kota Sorong untuk suksesnya pemilu di tanggal 27 November nanti? Keikutsertaan warga Kota Sorong dalam pilkada nanti berarti Bapak dan Ibu punya andil besar terhadap kota ini. Dan yang mempunyai hak dalam pilkada, mari tong jaga sama-sama kota ini. Karena kalau kota ini aman, damai, pembangunan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat itu akan ada di tongpu depan mata. Terima kasih. Demikian dialog kita di hari ini. Sekali lagi kami dari CBM Channel mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak PJ Wali Kota Sorong yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Pak. Semoga ke depan ada waktu kami undang lagi dalam topik-topik yang berbeda Pak. Siap, Pak. Iya, Pak Kadisapil, terima kasih sudah hadir. Pak Kesbangpol, terima kasih juga dari Pak Hasan, terima kasih yang sudah hadir. Kiranya dialog kita di hari ini dapat bermanfaat, terutama demi suksesnya pelaksanaan pilkada pada tanggal 27 November mendatang. Kita akan jumpa lagi di topik-topik lain pada waktu yang akan datang. Sampai jumpa lagi.